Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah berada di titik nadir, seiring meningkatnya ancaman konfrontasi militer terbuka antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah Washington secara terbuka mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap fasilitas strategis Iran. Ancaman tersebut memicu reaksi berantai secara global, di mana sejumlah negara mulai mengambil langkah darurat dengan memerintahkan warga negara mereka segera meninggalkan wilayah Republik Islam tersebut demi menghindari risiko terjebak dalam zona perang. Pemerintah Swedia menjadi salah satu yang paling awal mengeluarkan instruksi keras bagi warganya. Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergaard, secara resmi mendesak seluruh warga Swedia di Iran untuk segera melakukan evakuasi mandiri selagi jalur penerbangan komersial masih tersedia. Stockholm menegaskan bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan konsuler akan sangat terbatas apabila konflik bersenjata benar-benar pecah, sehingga meninggalkan Iran secepat mungkin adalah langkah yang paling rasional saat ini. Langkah serupa juga diikuti oleh pemerintah Serbia, yang melihat eskalasi ini sebagai ancaman nyata bagi keselamatan sipil. Kementerian Luar Negeri Serbia telah mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel advisory tingkat tertinggi, dan meminta warga mereka yang berada di Teheran serta kota-kota besar lainnya untuk segera pulang. Serbia mengkhawatirkan penutupan ruang udara secara mendadak, yang dapat menyebabkan warga asing terjebak dalam situasi pengepungan jika serangan udara mulai dilancarkan oleh Sekutu Barat. Negara-negara Eropa lainnya juga menunjukkan kekhawatiran yang sama terhadap stabilitas di Teheran. Sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat mulai melakukan pengurangan staf non-esensial dan mengimbau warga mereka untuk menjauh dari lokasi-lokasi strategis militer. Uni Eropa bahkan secara kolektif mulai menyusun rencana kontingensi untuk mengevakuasi diplomat mereka, mengingat eskalasi kali ini dianggap lebih berbahaya dibandingkan gesekan-gesekan diplomatik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri turut memberikan perhatian serius terhadap keselamatan WNI yang berada di wilayah terdampak. Juru bicara Kemlu Fatnabil menyatakan, meskipun belum mengeluarkan perintah evakuasi massal secara wajib, Kemlu melalui KBRI Teheran telah memberikan imbauan agar seluruh WNI meningkatkan kewaspadaan ekstra dan tetap memantau perkembangan situasi keamanan melalui saluran resmi. WNI diminta untuk segera melaporkan keberadaan mereka dan menyiapkan dokumen perjalanan sebagai antisipasi jika situasi memburuk secara tiba-tiba. Namun, pemerintah saat ini masih memberlakukan status siaga 1 sejak Juni 2025. Kemlu juga telah mengimbau WNI di Iran untuk mempertimbangkan meninggalkan wilayah Iran jika kondisi tidak kondusif. Adapun situasi di Iran saat ini dilaporkan sangat mencekam setelah Amerika Serikat mulai menunjukkan unjuk kekuatan dengan mengerahkan armada tempur tambahan ke perairan dekat Teluk. Di sisi lain, Teheran juga telah menyiagakan sistem pertahanan udara dan rudal balistik mereka sebagai respon atas gertakan Washington. Presiden Iran Masoud Pezeshkian saat berpidato di hadapan perwakilan atlet Paralimpiade Iran Sabtu 21 Februari 2026 berjanji negaranya tidak akan menyerah pada kekuatan dunia di tengah peningkatan militer AS di kawasan tersebut dan pembicaraan mengenai program nuklir Tehran. و به حول قوه الهی در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. همان گونه که شما در مقابل سختی ها سرخم نکردید، ما نیز در مقابل این مشکلات سرخم نخواهیم کرد.